Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ummahat sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bermuajahah, mujalasah dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan kajian kitab Sirah Nabawiyah. Insyaallah sore ini kita akan mengkaji masa kanak-kanak Rasulullah hingga masa remaja. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga mengalir pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga juga mengalir kepada kita semua. Jamaah sekalian, kita kemarin sudah mengkaji yang tema terakhir ya. Tema terakhir kemarin kita sudah sampai Rasulullah di perkampungan Halimah. Benar ya? Terakhir Rasulullah berada di perkampungan Halimatus Sa'diyah. Masa-masa beliau disusui oleh Halimah. Betul? Oke. Dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di perkampungan Halimah atau perkampungan Bani Sa'ad. Karena Halimah itu namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Nah, Rasulullah berada di perkampungan itu sampai usia 4 tahun. Jadi dari 0 tahun sampai usia 4 tahun. Ada juga tambahan riwayat. Jadi Rasul itu ketika mendekati usia 4 tahun itu sempat dibawa kembali ke Mekah. Tapi karena di Mekah itu ada wabah, terjadi wabah tapi bukan virus corona ya. Ada wabah yang menyerang penduduk Mekah. Maka Rasul itu kemudian diungsikan lagi, dibawa lagi ke perkampungan ibu susuannya, yaitu Halimah. Itu sampai usia beliau berapa tadi? 4 tahun. Jadi rincian seperti ini jenengan harus hafal ya. Sampai usia berapa, karena itu sejarah yang kita harus kuasai terkait dengan Nabi kita. Nah, menjelang usia 4 tahun itu, ya beberapa bulan sebelum usia 4 tahun itu, Rasulullah didatangi Jibril. Datangi malaikat Jibril. Dan disebutkan di situ apakah dalam wujud seorang laki-laki atau seperti apa, tapi kalau dalam riwayat itu disebutkan ya beliau didatangi Jibril. Saya bacakan riwayatnya ya. Rawa Muslimun an Anasin. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibrilun wa huwa yal'abu ma'al gilman. Anna Rasulullah atahu Jibrilu wa huwa yal'abu ma'al gilmani fa akhadahu fa sara'ahu fa shaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu 'alaqatan faqala hadha haddu asy-syaitan mink thumma ghassalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam thumma la'amahu ay jama'ahu wa dhamma ba'dahu ila ba'din thumma a'adahu fi makanihi wa ja'a al-ghilmanu yas'auna ila ummihi ya'ni dhi'rihi
faqalu inna Muhammadan qad qutila fastaqbaluhu wa huwa muntafi'ul laun ay mutaghayyirul laun. Qala Anas wa qad kuntu ara athara dhalika al-makhitha fi sadrihi. Diterjemahkan Bu ya. Kalau diterjemahkan artinya intinya ya, saya terjemahkan perkata ya. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas, sesungguhnya Rasulullah pernah didatangi Jibril. Nah, kalimatnya cuma begitu, pernah didatangi Jibril saat beliau sedang bermain dengan teman-temannya. Ya, ketika beliau sedang bermain dengan teman-temannya, anak-anak kecil di masa itu ya, di perkampungan Halimah. Kemudian Jibril memegangnya dan merebahkan beliau. Jadi dipegang menerbahkan. Kemudian dengan cepat Jibril itu membelah dadanya, dibelah dadanya itu. Dibelah dada Rasul itu dalam kondisi beliau sadar itu tentu ya. Dalam kondisi beliau sadar. Tidak tahu dengan anestesi atau tidak, walau alam. Dengan pati rasa atau tidak tahu. Yang jelas dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan kalbunya. Kalau di sini bahasanya kolbu. Kolbu itu kalau dalam paparan atau penjelasan para ulama itu sebagian mengatakan hati, sebagian mengatakan jantung. Kalau bahasa hadisnya itu kolbu, dikeluarkan kalbunya, kemudian ada segumpal darah yang diambil dari kalbunya itu. Jibril berkata, ini adalah gumpalan dari setan. Ini gumpalan setan yang ada dalam dirimu. Itu diambil oleh Jibril. Kemudian Jibril mencuci kalbunya Rasul itu di semacam baskom yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Dicuci kalbunya itu. Jadi setelah diambil alaqahnya itu kemudian dicuci. Kemudian Jibril mengembalikannya dan menjahit dada beliau. Dijahit, jadi dadanya dijahit. Nah, ketika anak-anak kecil itu melihat Rasul diperlakukan seperti itu, maka mereka berlari menemui ibu susuannya, yaitu Halimah. Mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutila. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Ya, Muhammad telah dibunuh. Nah, karena bayangan mereka kalau orang dibelah dadanya itu mesti mati. Ternyata ketika mereka menemukan Rasulullah, Rasulullah masih hidup, cuma agak berubah wajahnya. Ya, muntafi'ul laun, wajahnya agak berubah, Bu. Tapi tidak tahu itu apakah pucat atau berubah cerah, wallahu alam. Pokoknya disebutkan berubah wajah beliau. Anas berkata, saya pernah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah itu. Saya pernah melihat bekas jahitan yang ada di dada Rasulullah. Artinya pembelahan dada itu fakta, nyata, pernah terjadi. Dan Anas meriwayatkan itu. Nah, ini satu peristiwa, Bu ya. Satu peristiwa. Nah, di dalam kupasan para ulama, dalam analisis mereka, kata mereka itu, inilah yang membedakan Rasulullah itu dengan orang biasa. Jadi Rasulullah itu sudah dibersihkan kalbunya sejak kecil, sehingga beliau itu tidak memiliki penyakit-penyakit hati seperti manusia biasa. Setan tidak bisa mendapatkan tempat di dalam kalbunya Rasul itu. Beda dengan kita, Bu ya. Kita itu papasan sama orang, kemudian orangnya itu kita sapa, dia melengos, gitu aja kita sakit hati. Terbawa sampai rumah, tidak bisa tidur, kepikiran terus. Iya kan? Itu karena hati kita tidak bersih seperti Rasulullah. Kalau hati bersih yang begitu tidak akan mempengaruhi, biasa aja, biasa aja. Termasuk umpamanya ada sahabat kita dulu rajin ngaji sama kita, belakangan ini kok tidak pernah ikut lagi. Itu kan mesti timbul pertanyaan-pertanyaannya di benak kita, ini ada apa ya gitu. Iya nggak, Bu? Oh, baru dibahas. Nggak usah dibahas. Ya, itu mesti akan timbul pertanyaan-pertanyaan di benak kita, ada apa ya? Ada apa? Berarti pertanyaan-pertanyaan itu wajar.
Itu tanda kalau kita bukan nabi. Kalau nabi itu tidak bisa suudzon, Bu. Orangnya bersih sekali kalbunya itu. Punya pikiran negatif sama orang itu enggak bisa. Itu Rasulullah. Apalagi kemudian kecenderungan kepada syahwat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijaga betul oleh Allah. Tidak ada kecenderungan syahwat seperti kita, karena itu penyakit hati. Itu upaya setan untuk menjatuhkan orang ke dalam keburukan dan kemaksiatan, dan itu tidak dialami Rasulullah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hidupnya tidak pernah melakukan maksiat, ya karena itu sejak kecil sudah dibersihkan hatinya. Yang membersihkan itu Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, makanya kalau ada sahabat kita nggak ngaji itu jenengan mulai belajar ini saya ajari ya, mulai belajar tentang mencari 1001 alasan. Mungkin dia sedang sibuk, 1. Mungkin dia sedang keluar kota, 2. Mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang repot, mungkin anaknya sedang tidak bisa ditinggal, ya Bu. Mungkin dia ada pengajian di dekat rumahnya yang itu lebih penting, macam-macam lah itu. Tadi udah 1001 belum? Belum ya? 1001 alasan. Ya, carikan 1001 alasan untuk saudaramu agar kamu tidak berprasangka buruk. Itu cara ya, cara. Karena kita bukan nabi, maka kita harus sungguh-sungguh untuk mencari 1001 alasan itu, agar kita tidak dikalahkan oleh prasangka-prasangka yang tidak baik. Itu caranya, Bu ya. Termasuk jenengan mau nyuci, Bu, terus mendapati di baju suami itu nomor telepon di sakunya, Bu. Ini kalau bajuku nggak ada sakunya, Bu. Di baju, di saku baju suami itu ada nomor telepon, Bu. Tulisannya merah, pink. Wah, ini apa ini ya? Ini ada nomor telepon kok tintanya pink, ini apa ini? Itu jadi berprasangka baik aja. Mungkin di kantor tinta merahnya, tinta hitamnya lagi habis. Itu mungkin nomor telepon temannya. Itu jenengan nggak perlu tanya, Bu, ini nomor telepon siapa? Sampaikan aja, tadi aku nemukan nomor telepon di bajumu. Ya sampaikan. Tidak perlu kemudian ditelusuri. Kalau ditelusuri nanti akan menimbulkan prasangka. Jelas? Itu contoh ya, itu contoh. Betapa kita itu sering jatuh ke dalam penyakit-penyakit hati yang tidak karuan. Itu karena kalbu kita ini tidak sebersih Rasulullah. Tapi tidak usah terlalu takut. Justru karena ada kondisi seperti itulah jenengan akan dapat pahala yang besar. Karena jenengan sedang dilatih untuk jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Kalau nggak ada perasaan begitu, nanti tidak ada kesempatan mendapatkan pahala. Termasuk keinginan untuk dipuji orang, itu sesuatu yang biasa, Bu. Bawanya ngaji seperti ini kan ibu-ibu biasa kalau habis ngaji itu selfie ya. Biasa, Bu ya, selfie terus dipost di grup atau di medsos. Itu tidak apa-apa, biasa aja. Keinginan dipuji itu wajar, manusiawi. Yang penting dilawan. Kemudian diarahkan niatnya kepada yang lebih baik. Saya posting itu agar memotivasi yang lain ikut ngaji. Itu cara menjebak setan. Setan awalnya seneng kita ikut rayuannya, ternyata di tengah jalan dia kecelek. Paham, Bu? Saya biasa itu narsis di depan Ka'bah, itu biasa saya. Ya, jebak setan, Bu. Jebak setan. Ya, narsis awalnya kan tujuannya pamer ya, di depan Ka'bah. Tapi ketika mau kita posting, diluruskan niatnya. Enggak, ini untuk motivasi agar jamaah tergerak ikut umroh. Jadi setan tidak mendapat apa-apa. Sama kita nulis juga gitu. Saya nulis biasa di medsos, di Facebook itu saya nulis. Itu ada niatan agar dibaca orang, agar ada like sekian. Nanti saya buat buku agar dapat royalti, itu ada. Tapi nanti kalau sudah jadi buku, niat saya akan lillahi ta'ala, biar setan itu kecelek.
Kan buat kecelek setan itu berpahala, Bu. Paham ya? Biasa aja. Yang penting nggak dituruti. Dia merayu apa ya kita nggak usah ikuti. Paham ya? Karena kalau kita kemudian takut melakukan sesuatu gara-gara kita nggak mau riya, itu justru kita tidak akan beramal. Mau sholat jamaah takut riya, akhirnya nggak ke masjid. Mau ngaji takut riya, akhirnya nggak ngaji. Ya kan? Mau baca Quran takut kedengaran suaranya oleh orang lain, takut sum'ah, akhirnya nggak baca Quran. Kenapa nggak diubah? Saya baca Quran, saya keraskan, satu biar setan pada pergi dari rumah saya, yang kedua jadi syiar agar tetangga saya juga ikut baca, atau minimal anak-anak saya tahu. Paham kan? Nah, jadi tidak selamanya orang baca Quran dikeraskan itu terus niatnya sum'ah agar didengar orang, tidak. Justru yang punya pikiran begitu justru dia orang yang suudzon. Maka kalau ada kori-kori yang suaranya bagus, terus dia tampil live streaming, dia tampilkan suaranya di depan publik, live streaming itu, kita husnudzon aja, dia ingin memotivasi orang lain mencintai Al-Quran. Paham ini yang pertama ya, jelas ya. Itu bedanya kalbunya Rasul dengan kalbu kita. Kalbunya Rasul itu bersih sebersih-bersihnya karena sudah dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril. Tentu itu kita pahami secara maknawi, bukan jasadi saja. Kalbu itu kan jasad, tapi hakikatnya itu sebenarnya adalah apa yang beliau simpan di dalam dada beliau. Makanya Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dilapangkan dadanya sejak awal karena beban dakwah itu berat. Kalau nggak dilapangkan, Rasul tidak akan kuat menanggung beban dakwah itu karena terlalu berat. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ketika Rasul itu ditemukan dalam kondisi seperti itu, dilaporkan oleh teman-temannya Rasul dibunuh. Sampai rumah ternyata Rasul itu masih hidup, cuma agak berubah wajahnya. Maka Halimah itu khawatir. Halimah itu takut, khawatir kalau ada apa-apa dengan Muhammad. Khawatir kalau orang yang membelah dadanya itu datang lagi. Maka buru-buru Rasul dikembalikan kepada ibunya. Diantar kembali ke Mekah, diserahkan kepada Sayyidah Aminah. Kalau orang Indonesia Sayyidah itu disingkat Siti, Sayyidati disingkatnya Siti. Kalau Sayyidi orang Indonesia nyebutnya Sidi. Orang Mesir, orang Arab juga gitu, Sidi. Ya Sidi itu maksudnya ya Sayyidi, wahai tuanku. Paham Bu ya? Kalau Sayyidati Siti, maka banyak nama Siti kan. Aminah disebut Siti Aminah, Halimah disebut Siti Halimah, Khadijah Siti Khadijah. Jadi Siti itu bukan nama sebenarnya, itu gelar kehormatan. Ya, gelar kehormatan. Ya, tuanku maksudnya, tuan putri kalau Sayyidati, kalau Sayyidi tuan, ya tuan ya. Kalau tuan, kalau perempuan puan. Begitu kan? Kurang lebih begitulah. Nah, dikembalikan kepada Sayyidah Aminah. Sampai ketika usia Rasul itu 6 tahun. Berarti tadi dikembalikan usia berapa? 4 tahun. Ketika Rasul usia 6 tahun, ibundanya Sayyidah Aminah itu mengajak beliau untuk ziarah ke makam ayahnya. Makam Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasul itu ada di sebuah tempat di dekat Madinah. Dulu namanya Yasrib. Tempat itu dikenal dengan Abwa. Abwa, Hamzah, Ba, Waw, Hamzah. Abwa, nama tempat dekat dengan Madinah. Nah, beliau berada di tempat itu bersama ibundanya kurang lebih 1 bulan. Dulu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu perjalanan naik onta, ya, ditempuh beberapa hari lah, hampir 1 pekan kurang lebih. Naik onta Bu,
Jarak Mekah ke Madinah itu kurang lebih 500 kilo. Ya dari Klaten ini ke Jakarta lah. Naik onta. Ditemani kakek beliau Abdul Muthalib dengan rombongannya, dengan kafilah. Karena Abdul Muthalib ini keluarga bangsawan, maka ketika pergi kemana-mana itu diiringi oleh para pembantu dan asistennya untuk mengantarkan mereka, menjaga keselamatan di setengah perjalanan. Nah, ketika selesai ziarah, Sayyidah Aminah itu jatuh sakit. Sakit yang membuat beliau meninggal. Maka Sayyidah Aminah itu kemudian juga dimakamkan di Abwa itu. Jadi makamnya Sayyidah Aminah itu ada di Abwa, dekat Madinah. Bukan di Makkah. Kalau ada orang bilang Aminah dimakamkan di Makkah, itu hoax. Itu palsu itu. Ya. Kalau makam Sayyidah Khadijah iya di Mekah. Tapi kalau Sayyidah Aminah enggak. Makamnya di Abwa. Satu tempat yang berdekatan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, sejak itulah kemudian Rasulullah itu menjadi yatim piatu. Tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi, kalau orang Indonesia nyebutnya kan yatim piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Karena kondisi itulah kemudian Abdul Muthalib itu merawat beliau dengan sangat telaten. Karena sejak kecil ditinggal ayahnya, bahkan tidak pernah lihat wajah sang ayah. Ketika usia beliau 6 tahun, ibunya meninggal. Jadi itu membuat terenyuh Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib itu menjadikan Rasul ini seperti, bahkan lebih daripada anak kandung. Umpamanya saya kasih gambaran, Bu, ya. Kalau Abdul Muthalib itu makan, maka yang dikasih makan pertama kali itu Rasulullah, cucunya Muhammad bin Abdullah. Abdul Muthalib punya tempat seperti ini, Bu, semacam tempat untuk duduk itu. Duduk seperti permadani gitulah. Yang beliau pakai untuk bersandar di dinding Ka'bah. Nanti ketika beliau duduk di atas tempatnya itu, di atas permadani begitu, itu nanti putra-putranya, paman-pamannya Rasulullah itu, yang jumlahnya ada 10 ya, maaf. Kan 10 termasuk ayahnya, berarti 9 ya. Itu semua berkeliling di sekitarnya. Ya untuk keperluan bincang atau makan atau sekedar musyawarah gitu, mereka berkeliling. Nah, suatu saat Rasulullah itu ketika datang, itu langsung duduk di tempat kakeknya itu. Padahal satu pun anaknya tidak berani melakukan itu. Jadi paman-pamannya Rasul tidak berani duduk di tempat Abdul Muthalib itu. Maka mereka kemudian mengusir Rasulullah, pergi, jangan di situ, itu punya ayah, jangan di situ. Dilarang dulu di situ. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, biarkan dia, biarkan anakku duduk di situ. Dia disebut anaknya itu karena saking sayangnya itu. Biarkan dia duduk di situ. Ditempatkan di tempatnya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib mengatakan, "Fa wallahi inna lahu lasya'nan." Nanti anak ini akan menjadi tokoh besar. Itu sejak kecil Abdul Muthalib sudah tahu kalau cucunya akan jadi tokoh besar. Jadi kan tahu Abdul Muthalib itu, Bu, penganut ajaran Nabi Ibrahim. Jadi firasat-firasatnya tentang masa depan itu benar, terjadi. Bisa melihat anak ini nanti akan jadi orang besar, bisa lihat. Itu Abdul Muthalib. Makanya disampaikan begitu, inna lahu lasya'nan, fa wallahi inna lahu lasya'nan. Demi Allah, anak ini nanti akan menjadi tokoh besar. Maka Rasulullah diperintahkan atau diizinkan duduk di situ. Abdul Muthalib duduk di sebelahnya, kemudian dia los-los pundaknya, punggungnya dilus-lus dengan penuh kasih sayang. Diasuh oleh kakeknya itu sampai usia 8 tahun. Jadi diasuh kakeknya sampai usia 8 tahun. Ketika usia kakeknya, ketika beliau usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Kehilangan lagi kan orang-orang tercinta. Ayahnya meninggal sebelum lahir, ibunya meninggal ketika usia 6 tahun, kakeknya meninggal ketika usia 8 tahun.
Sejak usia 8 tahun itu sampai beliau nanti dewasa diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib, bukan Abu Jahal ya. Abu Thalib. Abu Thalib itu karena punya anak banyak, Bu. Anaknya banyak Abu Thalib itu. Termasuk Hamzah, ya, termasuk Ali. Itu kan anaknya Abu Thalib. Karena anaknya itu buahnya Abu Thalib itu, maka tidak seperti Abdul Muthalib. Rasul itu akhirnya kemudian bekerja sendiri untuk mencari nafkah, menggembalakan kambing. Rasulullah. Jadi sejak beliau kecil menjelang remaja itu Rasul sudah bekerja menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah. Tapi nanti itu saya ceritakan, nanti itu masa-masa remaja itu. Sekarang saya ceritakan dulu ketika beliau diasuh pamannya ketika beliau masih kanak-kanak. Abu Thalib itu karena mewarisi kepemimpinan kakek ya, Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Maka orang-orang Quraisy itu kalau ada masalah itu datangi ke Abu Thalib, minta solusi. Kalau jenengan sering didatangi orang kemudian konsultasi minta solusi, itu tanda kalau jenengan tokoh. Tapi kalau jenengan sering datangi orang diutangi, itu tandanya jenengan orang kaya. Tapi kalau jenengan datangi orang nagih utang, tandanya jenengan punya utang. Nah, Abu Thalib itu sering didatangi oleh orang-orang Quraisy, dimintai solusi. Contoh saya bacakan ya, termasuk ketika terjadi paceklik, kemarau panjang, kekeringan yang lama, tidak turun hujan, sampai pohon-pohon meranggas, tanah-tanah itu terbelah, hewan-hewan banyak mati. Itu dalam bahasa Arab disebut qahtun. Qahtun itu kekeringan. Abdul Muthalib didatangi oleh orang-orang Mekah, berbondong-bondong mereka ke rumah Abu Thalib, minta agar Abu Thalib itu berdoa minta hujan, Bu. Kalau bahasa kita ya diminta sholat istisqa. Cuma kalau zaman dulu kan tidak ada sholat ya. Yang penting disuruh minta hujan. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib itu menggandeng keponakannya yang masih kecil. Keponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah digandeng, dibawa di dekat Ka'bah untuk tawassulan minta hujan. Ini bahasa, Bu ya, bahasa saya ini, tawassulan minta hujan. Nanti saya jelaskan tawassulan itu apa. Ya, minta hujannya dengan wajah Rasulullah. Jadi saya bacakan lah, biar jenengan tidak penasaran ya. Saya bacakan teksnya. Kemarin saya pernah nyampaikan itu ya, Rasulullah itu pernah dijadikan tawassul untuk minta hujan. Saya bacakan teksnya. Akhraja Ibnu Asakir an Jalhumah Ibnu Urfutah qal qadimtu Makkah wa hum fi qahtin. Ibnu Asakir meriwayatkan suatu hadis dari Jalhumah bin Urfutah. Dia berkata, saya pernah datang ke Mekah sementara penduduk Mekah itu sedang mengalami paceklik, kekeringan itu ya, qahtun itu kekeringan. Faqalat Quraisy, maka Quraisy berkata, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, aqhata alwati wa ajdab al'iyal fahaluma fastasqi. Wahai Abu Thalib, kekeringan terjadi di mana-mana, kondisi juga sulit bagi keluarga kami, maksudnya keluarga kita, keluarga besar itu maksudnya kabilah. Maka marilah kita minta hujan. Jadi mereka itu ternyata juga percaya ada yang mengendalikan alam. Artinya mereka percaya Tuhan sebenarnya. Mari kita minta hujan. Fa kharaja Abu Thalib wa ma'ahu gulam. Maka Abu Thalib itu keluar dari rumahnya membawa seorang anak, yaitu Rasulullah. Wa ka'annahu syamsu dujnah. Anaknya ini ya Rasulullah itu seperti matahari. Wajahnya itu terang, bercahaya seperti matahari. Maka ciri orang baik itu wajahnya cerah, Bu. Bukan karena pemutih ya. Cerah wajahnya itu, kelihatan sumringah itu.
Jadi kan jangan terlalu sedih ya. Sedih kelihatan butek wajahnya. Tajallat anhu sahabatu qasma. Nah ketika Rasul keluar itu, awan itu seolah-olah tersibak. Seolah-olah tersibak. Maksudnya ketika beliau keluar itu kelihatan terang begitu. Wajahnya kelihatan bercahaya. Haulahu Ugailamah fa akhadahu Abu Talib fa alsaqa dhahrahu bil Ka'bah. Maka Rasul ini kemudian didekatkan ke Ka'bah. Punggungnya itu dilekatkan ke Ka'bah. Terus Abu Talib meminta hujan dengan wajah Rasulullah. Abu Talib meminta hujan dengan wajahnya Rasulullah. Itu namanya tawasulan. Tawasul dengan Rasul agar diberi hujan. Wa ma fis sama qaza'atun. Ketika itu di langit tidak ada sedikit pun awan. Terang, awan itu terang, nggak ada sama sekali itu. Langit itu terang. Fa aqbala as-sahab min hahuna wa hahuna wa aghtaqa wa gdawdaqa wa anfajara al-wati wa akhsaba an-nadi wal bati wa ila hadha ashara Abu Talib hina qala wa biyadda yustasqa al-ghamamu bi wajhihi thimanul yatama ismatun lil aramili. Tiba-tiba dari berbagai arah itu berarak-arak awan yang gelap. Datang awan dari berbagai arah, ngumpul di atas Mekah. Kemudian turun hujan dengan deras sampai memenuhi lembah-lembah. Kemudian selepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan hijaunya. Maka saat itulah kemudian Abu Talib mendendangkan syair. Ini syairnya saya bacakan ya, meskipun jenengan tidak paham syairnya ini. Wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi. Dan demi anak kecil yang putih wajahnya, yang bercahaya wajahnya ini, yang digunakan wajahnya untuk meminta hujan. Thimarul yatama isbatul aramili. Meskipun dia anak yatim, tapi dia menolong orang-orang yang kesusahan. Aramil sebenarnya janda-janda yang tidak punya orang yang menafkahi. Itu aramil, jamak dari armalah. Jadi sejak kecil Rasulullah itu sudah berperan menyelamatkan manusia. Karena barokah wajah beliau, saya sampaikan ya, berkat wajah beliau yang mulia itu, kemudian Allah menurunkan hujan, menghentikan kondisi paceklik itu. Artinya begini Bu, jadi Rasul itu memang sejak awal, ya bukan sejak awal, ya memang Rasul itu dilahirkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka wajahnya dihadapkan ke langit, didekatkan ke Ka'bah itu Allah kerso turunkan hujan. Faham sampai sini Bu? Maka nanti seluruh tubuh Rasulullah itu Bu mendatangkan barokah. Tentu dengan izin Allah. Nanti akan diceritakan. Saya ceritakan Bu ya. Ini agar jenengan makin cinta dengan Rasul. Silakan Ibu. Sayyidina Ali itu pernah sakit mata. Sakit mata, kalau bahasa kita ya belean, sampai nggak bisa dibuka. Saking beratnya sakit mata itu, sampai nggak bisa dibuka. Pas perang Khaybar. Khaybar itu kabilah Yahudi yang diperangi Rasulullah. Nah ketika itu Rasul mencari Sayyidina Ali. Di mana Ali? Pas habis sholat subuh itu. Di mana Ali? Para sahabat mengatakan Ali sedang sakit mata wahai Rasul. Bawa kemari. Saya ingin berikan kepadanya panji-panji agar dia memimpin perang besok pagi. Terus Sayyidina Ali didatangkan dalam kondisi matanya sedang bengkak itu, sedang belean itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meludahi matanya Sayyidina Ali itu, diludahi. Kalau di kampung-kampung ada orang sakit mata diludahi itu katanya niru Rasulullah. Tapi nggak tahu mati atau enggak itu. Diludahi. Matanya Sayyidina Ali diludahi oleh Rasul. Seketika sembuh. Beliau buka matanya, terang, putih, nggak merah tuh, bersih langsung, hilang. Itu barokahnya ludahnya Rasulullah. Jadi ludah ada mendatangkan kesembuhan, ludahnya Rasul itu. Makanya ada mata-mata orang Quraisy itu ketika melihat para sahabat sedang berkeliling di sekitar Nabi, dia mata-matai melihat kehidupan Rasulullah itu seperti apa.
Dicatat oleh mata-mata itu, tidak ada satupun ludah Muhammad itu yang jatuh mengenai tanah. Jadi kalau Rasul itu mau meludah, Bu, meludahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Itu sahabat itu langsung rebutan, Bu, rebutan ludah itu. Langsung diusapkan ke badan. Itu kata para sahabat, asal mendapatkan ludahnya langsung, sakit apapun hilang, virus apapun tidak akan datang. Sahabat-sahabat zaman dulu lah, tidak akan kena virus kayak kita. Andai masih ada ludahnya Rasul ya, corona itu lenyap. Itu barokahnya ludah Rasulullah. Jadi pribadi Rasul itu semua organ tubuh beliau itu memang diberkahi Allah. Rajulun mubarak, manusia yang diberkahi itu Rasulullah. Makanya wajahnya ketika dihadapkan ke langit hujan turun. Maka kalau orang sekarang umpamanya ya, tawassulan, istisfa, bahasa kita lah tabarrukan begitu, dengan nama Nabi dipakai untuk tawassulan. Itu meskipun sebagian ulama mengatakan nggak boleh, tapi sebagian yang lain mengatakan boleh. Dan yang mengatakan boleh itu dasar-dasarnya ya hadis-hadis seperti tadi itu. Meskipun ditentang oleh yang mengatakan tidak boleh, itu kan ketika Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah meninggal itu ya enggak. Tapi itu masalah yang ikhtilaf. Di kalangan para ulama itu ikhtilaf. Jelas. Ummu Salamah pernah menunggui tidur siangnya Rasul. Ditungguin, Bu. Kalau jenengan pas suami tidur itu, jenengan duduk di sebelahnya nggak ikut tidur. Itu seperti Ummu Salamah nungguin tidurnya Rasul. Rasul itu kalau tidur siang karena panas, itu keringatnya netes, Bu. Setiap tetesan keringatnya itu ditandai tangannya Ummu Salamah gini. Nanti coba ditiru pas di rumah, Bu ya. Maka jangan pasang AC rumahnya itu. Tandai gini, Bu. Netes, tes, dioleskan ke tangan gini terus dibasuhkan ke badan. Karena keringatnya itu wangi. Jadi karena keringatnya Rasulullah itu wangi dan diberkahi Allah, dioleskan ke badan. Itu Rasulullah. Makanya kalau orang kemudian mungkin tidak tahu sejarah, yang seperti itu dianggap berlebihan. Enggak, itu tercatat dalam sejarah begitu. Bahkan Khalid bin Walid itu panglima perang yang paling gagah berani itu, kemana-mana diriwayatkan itu membawa beberapa helai rambutnya Rasulullah. Bukan sebagai jimat, Bu, tapi ya tadi bukan sebagai jimat ya. Tadi karena rasa cintanya kepada Rasul itu, maka rambut itu dibawa kemana-mana itu. Saking cintanya dengan Rasulullah itu. Ya kalau jenengan sekarang mungkin kalau cinta sama suami ya gitulah, fotonya dibawa kemana-mana. Kalau zaman sekarang kan sudah ada HP ya, profilnya dipasang foto suami, itu kan tanda cinta itu. Karena nggak berlebihan ya begitu kan. Kalau zaman saya dulu awal-awal nikah dengan istri ya, di dompetnya ada fotonya karena belum ada Android kan, di dompet itu ada fotonya. Sekarang udah hilang foto itu kan, sudah digantikan oleh digital ya. Ini contoh. Ya, saya sampaikan tadi itu. Jadi Rasulullah itu sejak kecilnya itu sudah menyelamatkan banyak orang. Sudah punya nilai manfaat dan peran sosial di tengah masyarakatnya, yaitu menyelamatkan bangsa Mekah, bangsa Quraisy itu dari paceklik dan kekeringan panjang. Paham ini? Maka pelajaran yang kita petik, tirulah Rasulullah. Dimanapun kita berada, kita wajib mendatangkan manfaat bagi lingkungan kita. Jadilah orang-orang yang menjadi solusi bagi lingkungan. Itu kayak kita tiru itu. Termasuk kemarin ketika kita ceritakan, ketika Rasul berada di lembah Halimah itu, di perkampungan Halimah. Sejak Rasul datang itu, lembah yang awalnya tandus dan gersang itu kemudian menghijau. Ya kan? Masih ingat cerita kemarin itu? Kemudian ternak-ternak itu makan dengan kenyang. Itu keberkahan, Bu. Maka ciri orang itu yang, kalau orang itu diberkahi Allah, cirinya itu dimanapun dia berada, dia mendatangkan manfaat.
dia mendatangkan faidah. Ada banyak hal positif yang bisa diambil oleh masyarakat dari orang itu. Entah karena ilmunya, entah karena hartanya, entah karena cara dia memimpin masyarakat, entah karena akhlaknya. Ada hal positif yang bisa diambil. Yaitu kita petik sebagai hikmah. Itu hikmah. Tapi kalau orang itu dilaknati Allah, keberadaannya dimanapun mendatangkan musibah. Contoh ya, masjid umpamanya ini. Masjid itu awalnya rukun, jamaahnya bagus, guyub gitu kan. Ketika kedatangan orang itu, masjid jadi bertengkar. Jadi rame, satu jamaah dengan yang lain itu saling menghujat, saling mencaci. Ada model penceramah begitu, itu ada. Awalnya masjid itu tenang, sekali kedatangan penceramah itu malah jamaahnya bubar. Hati-hati. Saya pernah dikeluhi jamaah seperti itu. Karena kalau ceramah itu suka nyalahkan kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Yang benar kelompoknya sendiri. Atau umpamanya ada orang tinggal di lingkungan kita itu. Ada saja musibah yang kemudian terjadi di lingkungan kita. Itu tandanya orang itu tidak diberkahi, tapi dilaknati. Keberadaannya mendatangkan musibah. Nah, kita jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Bahkan orang beriman itu dilatih, keberadaannya dimanapun itu diharapkan seperti lebah, tidak seperti lalat. Lebah itu hanya mengambil dari yang baik-baik dan memberi yang terbaik. Ini bukan karena saya jualan madu, Bu, ya. Bukan. Begitu masal yang diberikan Rasulullah, perumpamaan yang diberikan Rasulullah. Berbeda halnya dengan lalat. Lalat itu hinggap di tempat-tempat kotor, membawa penyakit, ya kan? Tidak mendatangkan kecuali bakteri dan penyakit. Maka jadilah lebah, jangan jadi lalat. Jangan jadi lalat, jadi lebah. Dia tidak mengambil kecuali nektar, bunga-bunga yang bersih. Kemudian dia mengeluarkan yang bagus, yang menyehatkan. Sementara lalat ini hinggap di tempat-tempat sampah, di kotoran-kotoran, dan memberi penyakit. Paham ini? Itu perumpamaan. Jadi kita belajar ini. Nabi itu sejak kecilnya begitu. Keberadaannya mendatangkan manfaat. Emang oleh Allah Subhanahu wa taala didesain begitu nabinya itu. Yang terkasih itu, yang paling dimuliakan Allah. Saya teruskan. Nah, ketika Rasul menjelang remaja, Rasulullah itu pernah diajak Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Tepat di perkampungan Busra, bukan Basrah ya. Busra. Busra itu ba, sad, ra, kemudian alif maksurah, alif bengkong itu. Busra. Beda dengan Basrah. Kalau Basrah itu di Irak, kalau Busra ini di Syam, di Palestina. Nah, tepat ketika beliau sampai di Busra, perkampungannya pendeta Bahira. Pendetanya namanya Bahira, Bu. Kafilahnya Abu Thalib itu dicegat oleh Bahira. Padahal pendeta Bahira ini selama-lamanya itu tidak pernah keluar dari gerejanya. Ya jarang sekali keluar lah. Seperti semedi gitu. Dia tidak pernah keluar gerejanya itu. Pas kafilahnya Abu Thalib itu lewat di kampung Busra itu, Bahira ini keluar dari gerejanya, Bu, untuk menemui kafilahnya Abu Thalib itu. Dan kemudian mencari-cari orang. Dia menemukan seorang remaja. Dia langsung katakan, hada sayyidul alamin. Ini saya bacakan. Hada sayyidul alamin, hada rasul rabbil alamin, hada yab'asuhu Allah rahmatan lil alamin. Ini kalimat Busra. Ini adalah pemimpin alam semesta. Ini adalah rasul Tuhan alam semesta yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi Buhaira, pendeta itu langsung mengatakan begitu. Ini jangan dibayangkan ini pendeta Nasrani, Bu. Nasrani zaman dulu itu adalah pengikut Isa yang asli.
Dia memegang teguh kitab suci yang belum dipalsukan. Maka dia mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah, semacam firasat dan juga bahasa ilham tentang kedatangan Rasul itu. Maka dia kemudian mengatakan, anak muda ini, remaja ini adalah pemimpin alam semesta. Dia adalah Rasulnya Rabbul Alamin, dan dia diutus menjadi rahmat bagi alam semesta. Terus dia lanjutkan, Bu, ini saya bacakan. Innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabiyyin. Saya beritahukan kepada kalian, sejak kalian itu dari Aqabah itu Mekah, sampai ke tempat ini tidak ada satupun batu dan pepohonan yang dilewati anak ini kecuali semua sujud kepadanya. Batu dan kayu itu tidak sujud kecuali kepada Nabi. Itu sebenarnya Abu Thalib tahu, Bu, tapi nggak tahu lah, dia nggak beriman itu, ya kan, namanya hidayah kan, dia tahu. Bahkan dia juga lihat di atas kepala cucunya itu, di atas kepala keponakannya itu selalu ada awan yang menaungi, sehingga pada tubuhnya itu tidak ada keringetan sama sekali yang menaungi awan itu. Kemana-mana awan itu ikut. Bahkan ketika anak ini, keponakannya ini duduk di satu tempat, pohon itu yang awalnya begini, Bu, tegak begini, pohon itu kemudian merundukkan badannya gini untuk menutupi kepalanya Rasulullah itu. Jadi alam semesta ini diperintahkan Allah untuk melayani beliau. Maka Buhairah tadi mengatakan, itu sejak dari Aqabah sampai sini semua batu sujud kepadanya, semua pepohonan sujud kepadanya, dan itu tidak dilakukan kecuali kepada Nabi. Maka pesan Buhairah yang terakhir, kembalikan anak ini ke Mekah, jangan kalian bawa ke Syam, karena kalian kalau ketemu dengan orang Yahudi, ketemu orang Romawi, anak ini akan dibunuh. Maka kemudian Buhairah mengajak Rasul ini kembali ke Mekah. Dalam satu riwayat, Rasulullah kemudian menitipkan kepada kafilah yang kembali ke Mekah agar Rasul ini kembali ke kampung halamannya. Ini cerita ketika Rasul bertemu dengan Buhairah. Kita dibaca Buhairah boleh, dibaca Bahira juga boleh. Nah, ini dalil, Bu, kalau berita tentang kedatangan Rasul itu sudah diketahui oleh pendeta-pendeta Nasrani. Artinya termaktub di dalam kitab Injil, ada dalam kitab Taurat. Coba jenengan buka surat As-Saff. Tidak, tolong, Bu. Surat As-Saff ayat 6. Sudah ketemu? Belum? Sudah? Tidak, tolong baca terjemahnya. Silakan. Ya. Ya, jadi salah satu tugas Nabi sebelum Rasulullah itu memberitahu kedatangan Rasulullah. Kalau setelahnya itu akan ada Nabi yang diutus namanya Ahmad. Dalam bahasa orang Arab, Ahmad itu ya Muhammad. Dalam Injil disebutkan, di Taurat juga disebutkan. Bahkan ketika Abu Thalib itu ditanya, siapa ayah ini? Yang tanya Buhairah tadi. Di mana orang tuanya, gitu kata Buhairah itu. Saya orang tuanya, saya ayahnya. Kata Buhairah gini, enggak, saya yakin kamu bukan orang tuanya. Ayah anak ini sudah meninggal sebelum dia lahir. Jadi catatannya itu detail gitu. Catatan di dalam kitab suci itu detail.
Baru kemudian Abu Thalib mengatakan, iya saya pamannya. Ayah anak ini sudah meninggal sebelum dia lahir. Kalau kalian tidak percaya, aku tunjukkan bahwa dia adalah nabi. Maka pundak Rasul sebelah kanan gini, agak ke bawah ya, sebelah sini Bu ini. Itu ada stempel kenabian Bu, sebesar tufahah. Saya bacakan di sini ya. Wa inni u'arrifuhu bi khatamin nubuwati asfala min udruf katifihi misla tufahah. Saya tunjukkan kepada kalian ada tanda kenabian di bawah pundaknya, agak ke bawah sedikit, sebesar tufahah, sebesar apel. Tandanya segitiga gitu. Termaktub di situ Muhammadun Rasulullah. Itu stempel dari langit itu. Dan itu Buhairah nunjukkan. Maka kalau orang sering mengatakan laki-laki yang beriman pertama kali kepada Rasulullah itu adalah Abu Bakar, sebenarnya enggak, Buhairah itu sebenarnya. Cuma saat itu kan Rasulullah belum diutus jadi nabi. Tapi Buhairah itu yakin betul kalau anak ini adalah nabi. Artinya kan dia beriman sekali dengan Rasulullah. Abu Bakar itu laki-laki pertama yang beriman setelah Nabi diutus jadi nabi. Itu pun kata ulama bukan Abu Bakar, tapi Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, yang dimintai konsultasi Khadijah saat Rasul mendapatkan wahyu di Gua Hira. Jadi bukan Abu Bakar juga. Dua pendeta itu membenarkan bahwa Rasulullah itu nabi terakhir. Nanti kalau jenengan ke masjid saya di Masjid Al-Firdaus itu, di mimbarnya itu ada khatamun nubuwah, itu gambar itu, segitiga. Itu bukan gambar segitiga Dajjal Bu ya. Itu gambar khatamun nubuwah. Ya kalau orang tidak tahu, nggak ngerti kalau itu khatamun nubuwah, segitiga begitu. Ada kalimat di sampingnya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus Muhammadur Rasulullah. Terus ada kalimat tawajjah haitsuma kunta ya Muhammad fa innaka mansur. Lakukan semaumu ya Muhammad, kamu akan ditolong. Itu sudah ada sejak kecil, sejak lahir, seperti tanda lahir itu. Di pundak sebelah kanan Rasul di bagian agak ke bawah. Ditunjukkan itu oleh Buhairah. Abu Thalib yakin kalau keponakannya Nabi Bu. Yakin dia yakin. Cuma yang namanya hidayah itu Bu. Abu Thalib tetap tidak memeluk Islam setelah Rasul diangkat menjadi Nabi. Itu hidayah. Maka jenengan bersyukur meskipun tidak bertemu Rasulullah, jenengan beriman kepada beliau. Jenengan itu disebut Rasulullah sebagai ikhwani, saudara-saudaraku, orang-orang yang beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihatku, kata Rasulullah. Sementara ada orang hidup sezaman Rasul, melihat langsung Rasul, tahu bahwa beliau Nabi tapi tidak beriman, ya kan? Maka jenengan gak usah berandai-andai. Wah enak ya kalau kita itu hidup semasa dengan Rasulullah. Nggak usah berandai-andai seperti itu. Iya kalau jenengan ditakdir jadi orang beriman. Kalau ditakdir jadi pengikutnya Abu Jahal, kan kacau. Terus pokoknya jenengan sekarang beriman, jenengan syukuri aja. Iman itu yang paling utama, yang paling membahagiakan. Paham ya? Saya kira sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ibu-ibu masih ada waktu setengah jam. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Silakan kalau ada. Cukup? Lanjut. Ada. Oh, iya. Ditulis boleh, kalau malu ditulis pertanyaan. Ya, monggo silakan. Ya dilanjut aja karena nggak ada pertanyaan sampai jam 5:30. Oh, sore banget. 5:04. Cukup lah ya, 5:04 ya. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan jam 5 cukup.
Ya, tidak usah terlalu sore. Ibu-ibunya masih malu-malu. Kalau mau ditulis silakan ditulis ya, ditulis. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksakan. Yang penting paham kan. Nah, kalau nggak paham baru bertanya kan gitu ya. Nah ini Bu, tadi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa hatta orang Nasrani asal dia memegang teguh kitab sucinya, dia akan yakin kalau Muhammad itu nabi. Kalau Rasulullah, nabi kita itu ada betul-betul utusan Allah. Bukti otentik dalam sejarah itu sudah disampaikan oleh para sejarawan. Termasuk nanti ketika Rasul didatangi Jibril di Gua Hira, kemudian diajak Khadijah konsultasi ke Waraqah bin Naufal, itu Waraqah juga yakin dan mengatakan kata-kata itu. Yang datang kepadamu itu adalah namus malaikat yang dulu datang kepada Musa alaihissalam. Sejak hari ini, sejak kamu nanti diperintahkan mendakwahkan ajaran ilahi, kamu akan dimusuhi penduduk Mekah. Kalau kamu dimusuhi sementara aku masih hidup, demi Allah saya akan membelamu. Itu kata Waraqah. Demi Allah saya akan membelamu. Cuma selang beberapa lama gitu, nggak lama lah, selang beberapa saat, Waraqah itu kemudian meninggal. Belum memenangi Rasul itu diusir oleh orang Quraisy. Diusirnya Rasul itu kan ketika hijrah itu. Maka Waraqah itu dianggap sebagai orang beriman pertama sejak Rasul diangkat menjadi nabi. Yaitu bukti kedua ya. Kalau orang Nasrani yang memegang teguh kitab sucinya yaitu Injil, itu beriman pada Rasulullah. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada. Jelas ya? Itu bagian daripada sejarah. Orang-orang kafir asal dia memegang teguh kitab suci tadi. Orang Nasrani, catatan sejarah itu membuktikan. Bahkan tadi dia dari gerejanya tidak pernah keluar, tiba-tiba keluar, itu kan satu ilham dari Allah. Dan begitu diceritakan dalam sejarah itu. Paham sampai sini ya? Oke, saya bacakan pertanyaan. Apa yang mendasari Abu Thalib paman Nabi tidak mau beriman kepada Rasulullah, padahal bukti nyata telah Abu Thalib saksikan? Dasar yang menjadikan Abu Thalib tidak beriman itu ya keengganan, kesombongan. Definisi sombong itu kan kalau Anda tahu kebenaran tapi Anda tidak mengikuti kebenaran itu. Sebabnya banyak sebabnya. Salah satu sebabnya takut kehilangan popularitas di tengah kaumnya, takut kehilangan pengikut. Karena dia tokoh kan, takut kehilangan ketokohannya. Maka jangan dikira orang itu makin tinggi ketokohannya, untuk menerima kebenaran itu waktu dan prosesnya panjang, lebih panjang daripada orang awam yang tidak punya ketokohan. Makanya pengikut Rasulullah itu di awal mula beliau berdakwah itu justru orang-orang yang tidak punya pengaruh, yang bukan tokoh. Karena orang-orang yang tidak punya pengaruh, bukan tokoh seperti kita ini, itu berpikirnya bebas saja, tidak banyak pertimbangan. Iya kan? Asal kita lihat itu kebenaran, kita ikuti, refleks aja gitu. Tapi kalau tokoh Bu, untuk keluar dari satu zona kenyamanan ke wilayah baru yang tidak menentu itu tidak berani. Itu dari dulu sampai sekarang. Maka tokoh itu selalu memiliki cara menolak kebenaran. Tokoh siapapun lah itu. Kecuali yang betul-betul kecenderungan dia kepada kebenaran itu kuat sekali. Itu sebabnya. Kan ada dialog itu ketika Abu Thalib mau meninggal itu. Dialog di beliau dengan Rasulullah. Rasul datang ketika Abu Thalib itu sedang mendekati sakaratul maut Bu. Kemudian Rasul mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaji biha indallah. Uhaji biha laka indallah." Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah.
Abu Thalib nengok keponakannya, ditengok, dilihat wajahnya. Terus Abu Jahal yang hadir ketika itu mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu meninggalkan ajaran nenek moyang? Apakah kamu meninggalkan kepercayaan leluhur? Abu Thalib nengok Abu Jahal. Rasul kembali lagi, kul ya ammi la ilaha illallah. Katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah. Abu Thalib melihat lagi keponakannya. Nah ini pertentangan kan Bu, antara Rasul dengan Abu Jahal. Nah ketika Abu Thalib mau mengikuti keponakannya, Abu Jahal kembali mengatakan, apakah kamu meninggalkan ajaran nenek moyang, ajaran kita, bangsa kita, untuk mengikuti ajaran seorang pemuda yang tidak jelas? Keponakanmu yang kamu tahu sendiri siapa dia. Maka ketika Abu Thalib itu menengok Abu Jahal, Israel mencabut nyawanya. Jadi mati dalam kondisi musyrik, tidak mau mengikuti keponakannya yang jelas-jelas Nabi. Paham ya? Nah, makanya ada kalimat begini dalam surat Al-Baqarah itu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka mengatakan kami lebih senang mengikuti ajaran nenek moyang kami. Coba itu menggambarkan kepercayaan kepada nenek moyang itu lebih kuat daripada keinginan mereka untuk mengikuti Al-Quran. Paham ya? Maka gak jadi tokoh seperti kita ini enak. Kalau jadi tokoh malah susah. Susah. Karena kalau ada kebenaran itu pertimbangannya terlalu banyak. Apalagi tokoh ini pengikutnya sudah kadung banyak, itu mikir-mikir Bu, mau gini gimana mungkin. Itu mikir pengikut, takut kehilangan pengikut. Kalau bahasa kita takut kehilangan popularitas lah. Paham ya? Nah, itu salah satu sebab gitu. Kenapa kemudian banyak tokoh di negeri kita ini, di tempat kita ini, yang kemudian ketika ada kebenaran itu mereka tidak berani membela. Contohnya saya kasih contoh ya. Ini kezaliman yang dialami saudara kita di India itu kan jelas sekali toh. Tapi kenapa para tokoh kita, para politisi kita, pemimpin kita itu tidak berani mengucapkan sesuatu? Itu karena terlalu banyak pertimbangan Bu. Nanti kalau ngomong gini, bagaimana kalau kemudian kelompok tertentu tersinggung? Nanti kalau dunia internasional ikut menyalahkan, wah macam-macam pertimbangannya itu. Tapi kalau kita ini tanpa beban kan, kita bilang dolim ya dolim aja gitu. Maka lebih aman orang-orang kayak kita ini Bu. Wah masuk surganya lebih gampang, tanpa beban itu kan, santai aja. Jadi nggak jadi tokoh itu malah enak. Ya meskipun kalau jadi tokoh kemudian berbuat bahaya, insya Allah jauh lebih besar pahalanya. Jelas ya? Wallahu a'lam.